Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Bersama saya lagi di sini Mega Firmawan Sinta. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja melanjutkan untuk menyimak bersama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masih ingat ya cara biar nggak lupa 20/2003 Sisdiknas. Oke. Kita akan melanjutkan bab 4 tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Bagian ke-1, hak dan kewajiban warga negara. Pasal 5 ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat 3, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat 4, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat 5, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke pasal 6. Ayat 1, setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Ayat 2, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Di pasal 6 juga cukup jelas ya. Kita lanjut ke bagian 2, hak dan kewajiban orang tua. Pasal 7 ayat 1, orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Kemudian di ayat 2 pasal 7, bahwa orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Bagian ketiga yakni tentang hak dan kewajiban masyarakat. Pasal 8, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan. Sementara di bagian keempat, tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 10, pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kemudian di ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Insya Allah cukup jelas ya teman-teman untuk di bab 4 ini, yaitu tentang hak dan kewajiban orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, kita lanjut ke bab 5 tentang peserta didik. Pasal 12 ayat 1, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak A. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ini jelas ya. B. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. C. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Kemudian huruf D, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Kemudian E, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. F, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Kemudian di pasal 12 ayat 2-nya, setiap peserta didik berkewajiban A. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. B. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, bahwa warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Sementara di ayat terakhir pasal 12 ayat 4 bahwa ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita pelan-pelan saja karena jika terlalu banyak nanti malah nggak ada yang masuk gitu ya di memori kita. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan dengan video yang masih berisi tentang Undang-Undang Sisdiknas 2003. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga kita tetap termotivasi untuk mempersiapkan SKB di CPNS tahun ini. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.